Halo semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sekarang kelasnya disiapkan dulu. Ketua kelas, mana ketua kelas? Oh ya, Agus. Silakan Agus. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Loh, kok enggak kompak? Pagi apa siang? Kalau gitu ulang satu kali lagi. Oke, Duduk siap. langsung beri salam saja ya. Beri salam kepada Bu Guru. Oke, selamat pagi. Masih semangat untuk belajar hari ini? Yakin masih semangat? Oke, kalau begitu Ibu absen dulu. Ini mau cek-cek siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Hadir semua ya? Benar nggak nih hadir semua? Yakin hadir semua? Berapa orang yang tidak hadir? Dua. Oke, ya udah bilang saja ya namanya Ibu absen. Oke, Dani Safa Maulana. Izin. Dewa Ayu. Hadir. Dede Suwardana. Gusti Aliesa. Mana? Oh iya. Aduh, Gusti Aliesa rambutnya kayak opa-opa Korea. Ya. Kemudian Gusti Ayu. Kade Bella Saputra. Apa? Ini Kade Bella kemana? Komang Rangga. Oke, Komang Rangga. Imam Hidayat. Indra Suara. Oke, Kade Yastri. Kade Ambarwati. Kade Arman Maulana. Kade Agus. Lisa. Juni. Kade Agus Juni. Oh, sorry. Lubunga. Nadila. Niketut Puspasari. Niputu Sukma Gayatri. Putu Ayu Sukmawati. Putu Sintawati. Risna Dewi. Sahrul Ramadhani. Tria Kurniasari. Komang Yuda. Komang Yuda. Tuh, kalau dipanggil balik. Ya, biar wajah gantengnya itu kelihatan. Kade Yoga. Oke, berarti yang tidak hadir ini ada dua orang ya. Kade Bella dan Dani Safa Maulana. Oke, tidak ada masalah. Walaupun ada yang tidak hadir, kita akan tetap melanjutkan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, nah, kita main-main dulu lah biar semangat. Nah, ini kalau ibu bilang main-main, biasanya ada yang tegang. Ya, Ayo. ya, biasanya ada yang tegang. Kalau ibu bilang kita main-main dulu. Ya. Ya, jadi seperti biasa ya, kita akan menguji fokus ya sebelum memulai pembelajaran. Karena kan banyak yang selalu gagal fokus. Nah, yang gagal fokus inilah yang mau kita luruskan fokusnya, ya. Otaknya kita sinkronkan yang kiri sama yang kanan. Nah, seperti biasa kita main tepuk-tepuk, tapi kali ini ada perubahan. Nah, kalau kemarin kita tepuk siang, pagi, siang, sore, dan malam, kali ini kita tepuk 1, 2, 3. Tapi
Kalau ibu bilang tepuk 1 kali, berarti 1 kali. Kalau 2 kali berarti 2 kali. Kalau 3 kali 3. Kalau ibu bilang 2 kali saja, berarti kalian tidak boleh tepuk, tapi tangannya harus seperti ini. Loh, Kalau nggak seperti ini. Kalau tidak seperti ini kan pasti begini. Jadi kelihatan, ya kan? Tidak boleh. Ya, harus diangkat seperti ini. Paham? Kita tes 1 kali ya. Oke, semuanya berdiri. Yang tegang, coba tarik nafas pelan-pelan. Oke. Sekarang kita tes 1 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 1 kali. Jadinya kelihatan kan antara yang tidak fokus dengan yang gagal fokus. Oke. Sekarang bukan percobaan lagi. Nah, ini intinya. Oke? Nah, jadi nanti yang gagal seperti biasa akan mendapatkan kehormatan ya, untuk tampil di depan sini. Ya, jadi bagus. Yang gagal fokus itu kita berikan kesempatan ya untuk memfokuskan dirinya di depan sini. Oke. Siap? Siap. Oke. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. 1 kali. Ya. Nah, ayo jujur. Siapa yang gagal fokus? Oke, Swardana 1. Siapa lagi? Ingat, harus jujur. Siapa lagi? Hah? Lu bunga, berarti ada 2? Ada 2 orang. Oke, yang 2 orang ini kita battle di depan sini. Oke, ya. Swardana dan Lu bunga silakan maju. Nah, di sini battle. Ya. Di sini kita battle 2 orang ini siapa yang gagal fokus. Oke, di sini. Nah, yang memberikan instruksi tetap ibu ya. Fokus, dengar. Yuk, kita mulai. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. 1 kali. Fokus. Kita coba sekali lagi. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. 1 kali. Oke, karena dua-duanya gagal fokus, tetap kita berikan kehormatan untuk menghibur. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh 2 teman kalian yang ada di sini. Kita nyanyikan lagu apa hari ini? Oke, Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, katanya request dari teman-teman Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, kita persilakan kepada Lu Bunga dan Swardana. Oke, silakan. Yes, Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal kan? Hafal. Oke, aman. Ayo dimulai. Pasti jaya.
kita yang sebelumnya. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas apa? Struktur sosial. Dan apa? Dan apa? 4 elemen dasar struktur sosial. Ada yang bisa sebutkan 4 elemen dasar struktur sosial? Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Oke, Sukma 2. Ya. Coba Sukma disebutkan, Nak. Status, peran, kelompok, dan lembaga. Benar sekali. Berikan tepuk tangan lagi. Nah, jadi di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu struktur sosial dan 4 elemen dasar struktur sosial. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengelompokan ya. Jadi dalam struktur sosial itu ada 2 pengelompokan masyarakat, yaitu pengelompokan masyarakat secara horizontal dan secara vertikal. Nah, yang secara horizontal itu kita sebut juga dengan diferensiasi. Nah, untuk mempelajari diferensiasi ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Apa itu? Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan dan memahami apa itu diferensiasi. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk diferensiasi yang ada di masyarakat. Nah, itu nanti yang harus kita capai dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi. Oke, nah di pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah bagi kelompok dan sudah membagikan LKPD. Jadi ini sudah duduk ya dengan teman kelompoknya masing-masing? Ya. Sudah? Ya. Oke, kemudian LKPD-nya sudah ada? Sudah. Oke. Buku paketnya sudah ada? Sudah. Berarti Ibu nyatakan kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Oke, sudah siap? Sudah. Semangat? Oke, kalau begitu kita nonton dulu video pendek. Nah, ini kalian simak ya videonya. Kalian simak, terus amati apa yang ada di video tersebut. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan tentang video. Iya, suaranya. Sudah tahu? Ya. Oke, bagaimana videonya? Menarik? Menarik. Ya. Kalau videonya menarik, apa yang bisa kalian amati dari video tersebut? Hah? Apa yang kalian lihat di video tersebut?
Perbedaan suku bangsa. Selain perbedaan suku bangsa, apalagi yang ada di video tersebut? Perbedaan keyakinan. Apalagi? Perbedaan warna kulit. Oke. Sekarang ibu mau bertanya lagi nih. Kira-kira perbedaan yang kalian temukan di video tadi ada tidak di kelas ini? Ada. Saya mau tanya Indra. Ya, di kelas ini perbedaan apa? Ya, yang sesuai dengan video. Keyakinan. Oke, Sukma, perbedaan apa lagi yang di kelas ini sesuai dengan video tadi? Warna kulit. Oke. Ada lagi di kelas ini? Jenis kelamin. Terus? Suku bangsa. Nah, di kelas ini ada berapa suku? Suku apa di kelas ini? Oh, coba. Suku apa? Suku Bali. Terus? Jawa. Bugis. Mandar. Berarti ada empat. Ada Jawa, Bugis, Mandar, dan Bali. Toraja nggak ada ya? Oh, Toraja di kelas sebelah ya. Berarti sudah ada keragaman karena ada 4 suku. Nah, video tadi itu sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perbedaan secara horizontal atau disebut diferensiasi. Oke, ibu buka dulu materinya di sini. Oke, sudah kelihatan ya diferensiasi sosial. Nah, dalam diferensiasi sosial itu ada perbedaan. Jadi dalam diferensiasi sosial itu ada perbedaan, tapi perbedaannya itu masyarakat tidak dibedakan berdasarkan kamu kaya, kamu miskin, tidak. Tapi pembedaannya itu berdasarkan seperti yang kalian sebutkan tadi, suku bangsa. Di mana perbedaan suku itu tidak ada apa? Yang seperti kalian sebut tadi, tidak ada tingkat. Jadi derajatnya sama. Nah, itu untuk diferensiasi. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi, supaya kalian lebih paham tentang apa sih diferensiasi itu, ibu cuma bilang horizontal. Nah, kalian bisa mencari informasinya lagi melalui buku di depan kalian, atau kita berikan dulu kesempatan. Ya, ini resiko ya, karena kita berada di dekat. Nah, ibu ulang ya. Jadi kalian boleh mencari informasi lebih banyak lagi mengenai apa itu diferensiasi. Dan selain yang ada di video tadi, bentuk-bentuknya itu apa lagi? Karena masih ada banyak bentuk-bentuk diferensiasi. Jadi kalian cari lagi melalui buku ataupun internet tentang informasi apa sih diferensiasi itu dan bentuk-bentuknya apa saja. Nah, waktunya 15 menit. Nah, silakan bekerja dengan teman kelompoknya. Ya, waktunya 15 menit ya. Ya, silakan manfaatkan ponsel kalian. Ya, jadi ponsel itu dimanfaatkan juga untuk belajar, jangan cuma dipakai untuk main game. Itu cepat sekali jawabnya. Ya, silakan waktunya 15 menit. Diferensiasi. Apanya?
Oke, bagaimana, ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan? Aman? Aman Bu. Aman, oke. Aman. Oke, ini kelompok 2 ya? Bagaimana kelompok 2, aman? Aman. Aman, oke. Kalau ada kendala, tanya ke Ibu ya. Ibu, silakan dilanjutkan. Oke, semuanya harus mencari informasi ya. Ya, jangan cuma 1-2 orang saja yang mencari. Semua harus terlibat. Oke, kelompok 4 ada kendala? Aman? Oke, kalau ada kendala, bertanya ya. Kelompok 5 aman? Oh, pulpennya yang tidak ada, oke, Ibu pinjamkan. Oke, silakan. Ya. Kenapa? Ada masalah? Tidak ada. Kok melamun? Jangan malas. Masa kamu dikalah sama gadis-gadis cantik di samping kamu? Ya. Aliesa, kenapa? Nah, Aliesa lain kali ikut dimatikan lagi ya kan? Ya, karena sekarang ini saya jadi opa-opa Korea. Kenapa? Oke, sudah. Bantu temannya untuk mencari informasi. Dan kamu juga tulis informasi yang kamu dapatkan di buku kamu. Jangan cuma 1-2 orang saja yang cari, semua harus kerja. Ini saudara dari mana? Saya kok nggak lihat kamu minta isi? Oh, saya nggak sadar. Tidak apa-apa, lanjut. Yoga. Oke. Sudah ketemu? Sudah. Oke, dicatat ya. Informasi yang didapat itu dicatat. Dan semua mencatat, jangan cuma ambar saja. Sudah, Bu. Sudah, cepat juga. Bunga sudah? Belum?
Udah lanjut. Ibu. Limam, kok saya Limam? Udah selesai. Wah cepat, luar biasa Limam ini. Wah. Jadi kalau ada HP yang digunakan cepet ya. Ya, Bu. Jadi tidak membosankan kan? Ya HP-nya juga dipakai, akhirnya terpakai untuk belajar. Selama ini HP-nya dipakai apa? Game. Belajar atau main game? Game. Oh, dua-duanya. Saya pikir belajar main game. Oke, bercanda ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Jangan judes ke temannya. Ya. Oh, judes galak. Ya. Agak galak. Kamu lanjut, gak usah bahas judes. Ya, kenapa? Apa yang mau ditanya? Tidak jadi. Sudah? Oke, selesai? Selesai. Kalau sudah selesai, sekarang informasi yang kalian dapatkan itu akan digunakan untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD kalian.
Nah, sudah lihat tugas di LKPD? Nah, coba dibuka dulu LKPD-nya. Nah, di LKPD itu ada 10 gambar. Jadi 10 gambar itu akan dibagi setiap kelompok. Di gambar 1 dan gambar 2 akan diidentifikasi dan dianalisis oleh kelompok 1. Kemudian menyusul gambar 3 dan 4 oleh kelompok 2. 5, 6 kelompok 3. Kemudian gambar 7 dan 8 oleh kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 10 yaitu gambar 9 ya kelompok 5. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Kelompok 5 menganalisis dan mengidentifikasi gambar 9 dan gambar 10. Nah, pertanyaannya ada di halaman paling depan, yaitu apa pertanyaan pertama? Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Apa yang kamu lihat? Kamu jelaskan apa yang kamu lihat di gambar tersebut. Ya, kalau kamu lihatnya nenek-nenek sama kakek-kakek, jelaskan. Yang kami ya di gambar tersebut ada kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya, kamu jelaskan. Lalu pertanyaan kedua. Termasuk diferensiasi apakah gambar tersebut? Oke. Alasanmu. Nah, termasuk diferensiasi apa? Berarti yang ditanyakan adalah bentuknya. Nah, kalian kan sudah dapat nih informasi tentang bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, kalian cocokkan informasi yang kalian dapatkan itu dengan gambar yang ada di LKPD. Oh, tadi ini saya menemukan sekian bentuk-bentuk diferensiasi. Dari 6 diferensiasi itu, yang cocok dengan gambar ini adalah ini. Nah, kalian jelaskan kenapa itu. Misalnya, kenapa kalian memilih diferensiasi A untuk gambar 1. Lalu pertanyaan ketiga. Apakah bentuk diferensiasi seperti di gambar ada di sekitar? Apakah gambar diferensiasi yang ada di LKPD itu juga ada di lingkungan sekitarmu? Nah, misalnya di gambar 1 ada gambar kakek nenek. Oh, juga di sekitar saya ada. Ya, atau misalnya, oh di sekitar saya sama persis yang digambar ini situasinya. Berarti ada. Nah, waktu untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD itu juga 15 menit. Oke? Silakan diskusi dengan teman kelompoknya menggunakan informasi yang sudah kalian temukan tadi melalui buku dan internet. Oke? Silakan dilanjutkan lagi diskusi kelompoknya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa bertanya ke Ibu ya. Kalau ada kendalanya. Oh ini Bu, saya kurang mengerti ini, ya, bisa ditanyakan. Oke, jadi stop menghayal Suardana, lanjut. Kerja. Yoga, temannya jangan diganggu. Jadi begini ya, setiap anggota kelompok juga harus menuliskan. Ya, jadi jangan cuma misalnya ini ketua, dia saja yang tulis, jangan. Jadi semua harus menulis. Misalnya di kelompok ini ada Indra, ada Yastri, jadi semua harus menulis. Basri, ya semua harus menulis. Kenapa semua harus menulis? Karena semua harus tahu. Kalau satu saja yang menulis, berarti satu saja yang tahu nanti. Jadi semua harus menulis. Nanti bukunya Ibu periksa. Ya, kalau tidak diperiksa, pasti ada yang tidak mau kerja. Jadi ada nilai kelompok dan ada juga nanti penilaian individu. Jadi ayo semangat.
Aliesa, kamu lagi cari tugas atau lagi selfie? Ini kamu baru cari tugas. Kok bukunya masih kosong, Nak? Ayo dicatat, nanti diperiksa ya buku catatannya Aliesa. Ya benar. Jadi harus kerja sama, beri masukan. Misalnya, oh ini gambar apa itu, gambar berapa itu, gambar 5. Gambar 5 ini. Berarti ya ini loh. Nah, kalian diskusikan gambarnya itu masuknya kemana. Jangan cuma satu orang yang menentukan, giliran salah teman yang menentukan disalahkan. Jadi harus sama-sama memberikan masukan. Oke. Kelompok 5 aman? Tinggal satu gambar lagi. Wah, cepat ini kelompok 5. Kan kerjasama. Oh iya, harus. Jadi saling memberikan masukan. Oh ini bukan diferensi tapi diferensiasi. Ya memang lidahnya kita itu agak susah menyebut diferensiasi. Jadi harus dilatih. Ya. Jadi itulah gunanya teman, saling mengingatkan. Oke, lanjut. Kelamin. Kenapa kamu menghayal? Sudah. Apanya yang sudah? Tapi tidak ada meja. Pakai maskernya, Nak. Tidak ada kendala ya? Aman. Oke. Masih aman terkendali? Aman? Yoga bagaimana? Aman yoga? Aman, Bu. Kalau Sahrul masih aman? Yakin. Sayang ya pakai masker, coba tidak pakai masker. Senyumnya Sahrul itu kan manis banget. Kayak gula. Oke, biar tidak tegang ya kerjanya, biar tidak lelah, jadi ya sedikit intermezzo. Hati-hati ya Aliesa, jangan sampai kamu kedapatan main game ini direkam. Udah, oh iya. Oke, semangat Aliesa.
Ini setelah selesai mengerjakan diskusi kelompok, setelah selesai didiskusikan, kita akan lanjutkan untuk memaparkan atau menyajikan hasil diskusi. Nah, nanti setiap perwakilan kelompok itu akan maju di depan sini membacakan apa yang sudah didiskusikan dengan teman kelompok. Jadi perwakilan satu orang naik ke sini membacakan. Kita mulai saja dari kelompok 1 ya nanti. Ya, secara berurut dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, setelah kelompok 1 selesai membacakan atau menyajikan materi mereka, kelompok lain dipersilahkan untuk menanggapi. Kalau apa yang mereka sajikan itu ada yang belum dipahami. Ya, jadi kalian boleh bertanya, boleh menanggapi. Saya dari kelompok ini, itu tadi gimana ya? Jadi seperti itu ya. Ya, jadi kalian boleh menanggapi kalau ada yang belum dipahami. Oke? Boleh kita mulai ya? Oke. Sekarang kita persilakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk naik di sini membacakan hasil diskusinya bersama teman-teman. Siapa perwakilan kelompok 1? Oke, Lisa, silakan Lisa. Oke. Jadi yang lain pada saat temannya di sini berdiri membacakan atau mempresentasikan ya, diharapkan yang lain ini jangan berisik, jangan cerita, tapi hargai temannya yang berada di sini. Wah, tinggi banget ya Lisa. Ya, calon polwan ya. Oke. Silakan Lisa. Selamat siang teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Gambar 1. Orang yang memakai baju adat yang berbeda-beda. 2. Referensi suku bangsa atau etnis yang dilihat dari baju adat yang dikenakan oleh setiap orang yang beragam. 3. Ada contohnya di saat orang menikah atau melakukan acara adat. Gambar 2. Rumah ibadah yang berbeda-beda. 2. Referensi agama karena terdapat banyak gambar tempat ibadah. 3. Ada karena di sekitar saya banyak perbedaan agama dan memiliki tempat beribadah sesuai dengan agamanya atau keyakinannya. Oke. Masih ada? Itu dia penyajian dari kelompok 1. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Bagaimana? Ada yang mau menanggapi hasil penyajian atau presentasi yang singkat tadi dari kelompok 1? Oke, dari kelompok 2. Oke, kita persilakan kelompok 2, silakan. Saya ingin bertanya, kenapa kelompok kalian menggunakan gambar tersebut sebagai referensiasi suku bangsa? Oke, berarti gambar 1 ya. Kenapa kalian mengatakan itu diferensiasi suku bangsa? Oke. Karena di gambar tersebut menggambarkan pakaian adat yang berbeda-beda yang biasa dikatakan mencerminkan keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke. Bagaimana katanya pakaian-pakaian itu mencerminkan keragaman. Ya, keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima jawaban dari penyaji? Bisa. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Silakan tutup. Terima kasih atas tanggapannya dari teman kelompok lain. Selamat siang. Oke, silakan duduk. Nah, kita bergeser ke kelompok 2. Siapa nih perwakilannya? Orang cantik atau orang ganteng nih? Ya, orang ganteng apa orang cantik? Hah? Siapa? Ayo. Oke, ternyata orang cantik yang maju. Semoga di kelompok berikutnya ada orang ganteng yang mau menyumbangkan suara. Oke, silakan di sini berdirinya. Oke, yang lain.
lainnya ya. Hargai temannya di sini. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Gambar 3. Saya melihat ada 2 orang pilot, yaitu pilot laki-laki dan pilot perempuan. Mereka bekerja dalam satu profesi. 2. Diferensiasi jenis kelamin, karena kebetulan laki-laki dan perempuan sama di masyarakat. 3. Ada, contohnya guru, karena di lingkungan saya ada guru laki-laki dan guru perempuan. Gambar 4. Beberapa anak-anak yang memiliki perbedaan fisik seperti warna kulit dan rambut. 2. Diferensiasi ras, karena menggolongkan masyarakat berdasarkan ciri fisik yang dimiliki seperti warna bola mata, bentuk hidung, dan warna kulit. 3. Ada, contohnya di sekolah, karena di lingkungan sekolah terdapat siswa dengan beraneka macam warna kulit dan bentuk rambut. Oke, itu hasil penyajian dari kelompok 2. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tentang, oh iya, ternyata akhirnya ada suara jempol yang bisa kita dengar. Nah, ayo berdiri. Saya ingin bertanya tentang gambar 3. Bagaimana bisa membedakan diferensi pekerjaan dan jenis kelamin? Oke, bagaimana membedakan antara diferensiasi apa? Pekerjaan dan jenis kelamin. Ya, karena di situ katanya kelihatan apa ya? Kelihatan orang yang punya profesi. Ya. Ayo, bisa dijelaskan? Bisa, oke. Karena memang gambar tersebut termasuk diferensiasi jenis kelamin, karena terdapat 2 orang pilot, yaitu laki-laki dan perempuan. Di gambar tersebut hanya terdapat satu jenis pekerjaan, sedangkan pada keterangan gambar menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama memperoleh pekerjaan. Penjelasan tersebut hanya terdapat pada diferensiasi jenis kelamin. Oke, ya penjelasannya cukup menarik ya dari kelompok 2. Ya, bagaimana penanya? Bisa diterima? Bisa, jelas? Jelas, ya. Jadi kamu juga sudah sepakat kalau itu jenis kelamin? Sudah? Oke, kalau begitu berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ini kamu main kabur saja, pamit dong. Ya. Bagaimana? Sekian dan terima kasih. Ya. Jangan main kabur-kabur, tidak sopan. Ya. Datang memberi salam, pulang pun sama. Ya. Itu karakter ya. Oke, kita bergeser ke kelompok 3. Siapa kelompok 3? Wah, ternyata orang ganteng dari IPS 2, Indra Suara. Semoga suaranya juga merdu. Ayo Indra. Selamat siang. Siap. Saya mewakili kelompok 3 untuk memberikan tanggapan dari kelompok kami. Gambar 5. 1. Keberagaman kepercayaan, karena gambar di atas menggunakan baju ibadah yang berbeda-beda. 2. Diferensiasi agama, karena pada gambar tersebut agama yang berbeda seperti adanya agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik. 3. Ada, misalnya ada di sekitar sekolah saya memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda. Gambar 6. 1. Terdapat 2 tokoh yang sama-sama menggunakan marga di belakang nama mereka. 2. Diferensiasi jenis kelamin, karena kedua tokoh di atas seorang perempuan dan laki-laki yang menentukan tingkat seseorang. 3. Ada, misalnya ada di sekitar lingkungan saya yang memiliki ciri fisik biologi yang tidak dapat dipertukarkan. Oke. Nah, itu dia hasil penyajian dari kelompok 3 tentang gambar 5 dan gambar 6. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi dari kelompok 3 ini mengenai gambar berapa tadi? Gambar 5 dan gambar 6. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau menanggapi? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Oke. Berarti kalian menganggap bahwa pernyataan dari kelompok 3 ini sudah benar? Iya? Oke. Berarti tadi gambar 5 itu menunjukkan diferensiasi kepercayaan atau agama. Sedangkan gambar 6
jenis kelamin. Jenis kelamin. Ya, benar? Iya, benar katanya ya katanya. Ya, oke. Sekarang kita berikan dulu tepuk tangan atas usaha kelompok. Oh, ini. Kalau tegar sekali ya, Pak Bu. Tegang ya, Bu. Oke, kalau datang memberi salam, pulang pun. Salam. Ya, bagaimana? Selamat siang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke, ya, maafkan ya segala kekurangannya. Oke, sekarang kita bergeser di kelompok 4. Ayo kelompok 4, siapa perwakilannya? Oh, jauh lagi. Wah, saya mau menjauh sedikit ya, terlalu tinggi. Ya, saya jadi kelihatan sangat pendek. Oke, silakan. Selamat siang. Siap. Perkenalkan, nama saya Komang Indra Fani. Saya mewakili kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Pada gambar 7, keragaman perbedaan di masyarakat. 1. Pada gambar nomor 7, tentang keragaman pekerjaan di masyarakat. 2. Diferensiasi pekerjaan karena di dalam gambar tersebut sudah jelas bahwa terdapat banyak perbedaan pekerjaan, misalnya dokter, pengusaha, guru, arsitek, dan berbagai pekerjaan lainnya. Nomor 3, ada karena di sekitar saya terdapat beragam pekerjaan seperti gambar, yaitu dokter, pengusaha, guru, dan pekerjaan lainnya. Gambar nomor 8, keragaman fisik. 1. Pada gambar nomor 8 tentang keragaman fisik seperti warna kulit dan rambut. 2. Termasuk ke dalam diferensiasi ras dan diferensiasi jenis kelamin, karena di dalam gambar sudah terdapat banyak perbedaan warna kulit, warna mata, warna rambut, dan bentuk wajah. Nomor 3, ya ada karena di sekitar saya banyak terdapat perbedaan di lingkungan masyarakat seperti warna kulit, bentuk wajah, jenis kelamin, dan perbedaan bentuk rambut. Oke, itu dia penyajian dari kelompok 4. Nah, bagaimana? Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ada? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Ya, ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kelompok 4 ini bakalan senang banget loh seperti kelompok 3. Ya. Tidak ada? Tidak ada? Oke, berarti tadi gambar apa ya? Gambar 7 dan gambar 8. Gambar 7 menunjukkan diferensiasi pekerjaan, karena di gambar itu menunjukkan orang-orang yang berbeda pekerjaan. Lalu gambar 8-nya keragaman fisik. Kenapa itu fisik? Karena berbeda-beda. Karena apanya yang beda? Bentuk wajah, bentuk rambut, dan warna kulit. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan kembali, tapi salam bagaimana? Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Oke. Ya, harus terbiasa ya seperti itu. Ya, jangan kayak maling, ya, kayak jelangkung datang tadi jemput, pulang tadi antar. Ya. Sekarang kita bergeser ke kelompok terakhir. 5. Siapa yang mewakili? Oke, oh, ketua kelas. Ya, ketua kelasnya imut-imut ya. Oke, silakan ketua kelas. Selamat siang. Iya. Saya Kade Agus akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 5. Gambar 9. Saya melihat adanya perbedaan budaya dalam melanjutkan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. 2. Termasuk diferensiasi kebudayaan atau diferensiasi suku bangsa, karena pada gambar tersebut terlihat perbedaan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. 3. Ya, ada contohnya perbedaan tradisi yang dilakukan oleh suku Bugis dan suku Bali. Gambar 10. Saya melihat ada beberapa orang yang menggunakan seragam
seragam atau pakaian yang berbeda. 2. Menurut saya termasuk ke dalam diferensiasi profesi karena orang pada gambar tersebut menggunakan seragam yang berbeda sesuai profesinya masing-masing. 3. Ada. Contohnya ada yang bekerja sebagai petani dan ada yang bekerja sebagai guru atau pegawai. Oke. Bagaimana? Oke, jadi itu tadi hasil penyajian teman kalian dari kelompok 5 ya, yang menyatakan bahwa gambar 9 itu adalah suku bangsa dan gambar 10 adalah profesi. Bagaimana? Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ada dari kelompok 1. Oke. Dipersilahkan kepada kelompok 1. Silakan berdiri. Saya mau bertanya pada gambar 10. Pada gambar 10 menggambarkan pekerjaan atau jenis kelamin, tapi yang saya lihat di gambar tersebut ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimana cara membedakannya? Oke, katanya bagaimana sih cara membedakan antara jenis kelamin dengan profesi pada gambar 10 itu? Oke, silakan. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Juni. Biasanya panggil Juni aja ya, yang paling pendek. Yang paling pendek namanya maksudnya. Cara saya membedakan yaitu dengan sudah terlihat jelas bahwa mereka menggunakan pakaian atau seragam sesuai pekerjaan mereka masing-masing. Tapi dipertanyakan. Ditanyakan perbedaan. Oke, coba jelaskan lagi satu kali ke mereka. Cara saya membedakan yaitu terlihat jelas bahwa laki-laki yang ada di gambar tersebut menggunakan seragam yang sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Oke. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa itu termasuk dalam diferensiasi pekerjaan atau profesi. Jadi katanya menurut analisis dari kelompok 5 ini, karena di gambar itu memang ada perempuan dan laki-laki, tapi semuanya itu menggunakan pakaian atau seragam kerja yang berbeda. Jadi mereka lebih condong ke diferensiasi profesi. Bagaimana keterangan gambarnya? Keterangan dari gambar Menunjukkan adanya keragaman pekerjaan. Oh iya, dan di keterangan gambar juga menunjukkan bahwa ada keragaman pekerjaan ya. Itu dasarnya mungkin ya, sehingga disebut sebagai diferensiasi profesi. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima? Bisa. Tidak ada tanggapan lagi? Tidak ada. Berarti aman ya? Oke. Kalau begitu, silahkan kelompok 5. Iya. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama. Berikan tepuk tangan. Oke. Bagaimana rasanya kalau kita kerjanya rame-rame terus? Seru. Pada saat kita jawab soal itu lebih mudah karena ternyata informasinya itu sudah kita temukan lebih dulu. Bagaimana? Seru. Seru. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan tentang apa yang sudah kalian identifikasi tadi mengenai bentuk-bentuk diferensiasi. Karena tadi ada yang masih kurang analisisnya, ya. Jadi masih kurang analisisnya. Jadi akan Ibu kita luruskan ya. Sambil kita lihat gambar biar persepsinya atau pandangannya sama. Nah, kita lihat dulu gambar yang pertama, gambar ras manusia. Nah, ini tadi ada 2 kelompok yang dapat mengenai ras manusia. Nah, ras itu apa? Ras itu adalah perbedaan ciri fisik. Ciri fisiknya yang mana? Rambut, warna kulit, bentuk mata, hidung. Ya. Jadi perbedaan ciri fisik itu kita sebut sebagai ras, ya. Kita sebut sebagai ras. Nah, dalam ras itu tidak ada perbedaan derajat. Jadi orang mau kulitnya putih, hitam, rambutnya keriting, lurus, derajatnya sama. Jadi tidak ada yang derajatnya lebih di atas karena warna kulitnya lebih cerah. Ya, oke? Nah, itu untuk ras. Kemudian yang gambar kedua ada kelompok
Siapa yang dapat ini? Kelompok 1. Kelompok 1. Nah, selain kelompok 1, ada yang pakai baju adat juga? Tidak. Ada 2 kelompok juga tadi yang dapat ini. Kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5. Oke. Itu diferensiasi apa? Suku? Suku bangsa. Suku bangsa. Nah, itu gambar penari, tapi penarinya itu menggunakan baju adat yang berbeda-beda. Berarti itu menggambarkan bahwa dalam tarian itu sukunya itu semua sederajat. Nah, dari pakaiannya itu bisa kita lihat bahwa itu tarian 4 etnis. Ya, tarian 4 etnis yang menggabungkan antara budaya Mandar, budaya Bugis, Makassar, dan Toraja. Berarti semua suku itu derajatnya sama, tidak ada yang lebih di atas. Suku itu apa definisinya? Apa yang kalian temukan? manusia. Penggolongan manusia yang mendefinisikan dirinya sama dengan apa? Sama dengan golongannya. Ya, kemudian selain mendefinisikan dirinya sama dengan golongannya, mereka juga merasa bahwa mereka itu satu kebudayaan. Makanya disebut suku bangsa. Satu kebudayaan, sama kebudayaannya, sama kebiasaannya. Nah, kemudian gambar berikutnya sama ya dengan ras tadi, suku juga tidak menunjukkan perbedaan tingkatan, tapi sederajat. Nah, ini yang dapat gambar ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Tadi kelompok 3 bilangnya apa untuk gambar itu? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke. Nah, di keterangan gambar itu sudah Ibu berikan bahwa kedua orang di atas sama-sama menggunakan marga pada nama belakangnya. Sebenarnya sama-sama menggunakan marga itu sudah petunjuk itu. Ya, karena gambar 1 itu siapa? Yang cantik itu? Prilly Latukonsina. Gambar 2 Antoni Sidi Suka Ginting. Siapa itu Antoni? Main bulu tangkis kemarin juara Thomas ya. Keren ya? Ya, keren. Nah, ini adalah diferensiasi klan. Kenapa itu klan bukan jenis kelamin? Nah, nama Prilly Latukonsina, ya, Latukonsina itu merupakan marga. Latukonsina itu adalah marga orang Maluku. Tapi di Maluku orang tidak sebut marga, namanya farm. Ya, farm. Kalau di Batak, di Medan, orang sebutnya marga. Marganya apa itu? Ginting itu contohnya. Ada banyak marga ya. Ada Nasution, ya. Kemudian siapa itu pengacara terkenal? Hotman Paris. Apa nama belakangnya? Itu adalah marga. Nah, marga itu kita sebut juga dengan klan. Nah, gambar di bawahnya kok ada opa-opa Korea sama oni-oni Korea itu. Ya sengaja ya Ibu kasih Korea karena di sini banyak sekali pecinta Korea, terutama di sisi kiri saya ini hafal dia nama-nama artis Korea. Ya, siapa itu artis Koreanya? Rizna Dewi ya? Ya, siapa? Lee Min Ho, bukan benar? Dia tahu kalau itu Lee Min Ho. Itu bukti bahwa dia adalah K-popers. Ya. Yang kedua siapa? Yang cantik itu? Kim Yo Jung ya? Ya, Kim Yo Jung. Ya. Sekarang kan dramanya lagi ongoing ya, kita tahu. Ya. Berarti kita sama ya? Ya. Jadi Kim dan Lee itu adalah marga. Kalau di Korea sendiri orang tidak bilang marga, tapi bongwan. Ya, marga dalam bahasa Korea itu disebut bongwan. Ya, dalam bahasa sosiologinya disebut klan. Nah, apa bedanya dengan suku? Apa bedanya? Ini sama-sama kesatuan keturunan. Apa bedanya? Nah, kalau suku itu cakupannya lebih luas. Orang bisa beda satu suku tapi beda marga. Ya. Jadi cakupan untuk suku itu jauh lebih luas, sedangkan klan itu lebih kecil karena hanya terbatas pada orang yang sama-sama punya
punya marga. Jadi kalau sudah beda marga, beda dong. Beda. Iya, beda klannya. Tapi bisa saja mereka satu suku. Ya, makanya klan itu dia lebih kecil. Ya, lebih kecil lingkupnya dibanding suku. Walaupun sama-sama, kalau definisinya kan hampir mirip ya. Sama-sama kesatuan keturunan. Ya, sama-sama kesatuan keturunan, kepercayaan dan kebudayaan. Yang membedakan itu cakupannya, satu yang lebih luas dan satu lebih kecil. Kemudian gambar keempat itu menunjukkan apa? Tempat Tempat ibadah. ibadah. Tempat ibadah. Kalau menunjukkan tempat ibadah itu diferensiasi apa? Agama. Agama itu kita sebut juga sebagai sistem kepercayaan. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui. Agama apa? Islam, Katolik, Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Nah, itu 6 agama yang diakui di Indonesia. Sisanya itu sistem kepercayaan. Nah, walaupun sebenarnya di luar sana di negara-negara lain itu masih ada banyak agama selain yang 6 itu. Tapi di Indonesia diakui hanya ada 6. Nah, sama dengan yang tadi, agama juga tidak menunjukkan adanya tingkatan bahwa agama Islam itu lebih tinggi derajatnya dibanding Kristen. Tidak, tapi semua derajatnya sama. Ya, jadi orang Hindu dan orang Buddha derajatnya sama. Ya, berdasarkan agama. Ya, lain cerita kalau kita menghitungnya pakai penghasilan. Nah, ini kita bahasnya berdasarkan agamanya, sukunya, rasnya. Jadi kalau dibedakan berdasarkan itu, maka tidak ada tingkatan. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini. Siapa yang dapat gambar itu? Kelompok 2. Ya, yang pilot ya? Ya, Bu. Nah, yang pilot itu gambar apa? Menunjukkan diferensiasi apa? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Ya, tadi ada yang bertanya, bagaimana membedakan itu dengan profesi? Nah, di keterangan gambar itu sudah memberikan kalian atau mengarahkan kalian bahwa di gambar itu ada 2 orang yang menggunakan seragam yang sama, tapi jenis kelaminnya berbeda. Dan perempuan, ya, di gambar itu diberikan keterangan bahwa perempuan dan laki-laki ini memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Nah, itu menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki ini kedudukannya sama di masyarakat. Jadi tidak ada bahasa bahwa laki-laki itu derajatnya lebih tinggi dibanding perempuan. Karena laki-laki itu imam, misalnya ya, bukan imam yang di sana ya. Bukan imam yang di kelompok 5 ya, tapi kedudukannya di dalam masyarakat, terutama dalam itu memperoleh hak ya, entah itu pendidikan ataupun pekerjaan. Tidak ada pembedaan, sama. Lalu gambar terakhir, ini juga tadi bermasalah, ini jenis kelamin apa profesi ya. Kalian lebih sepakat mana, jenis kelamin apa profesi? Profesi. Karena kalau kita bandingkan gambar itu, kalau yang satunya kan jenis kelamin, tapi di situ ada 2 orang sama-sama menggunakan seragam yang sama. Sedangkan di gambar sebelahnya ada 3 orang, ya, berbeda jenis kelamin, tapi seragam yang mereka gunakan itu beda-beda. Nah, seragam itu menunjukkan profesi. Yang satu tentara, yang kedua dokter, yang ketiga ya, entah itu pengacara atau jaksa ya. Jadi perbedaan seragam yang mereka gunakan itu menunjukkan bahwa itu adalah keragaman pekerjaan. Ya, diferensiasi profesi. Ya, jadi profesi itu dalam bahasa sehari-hari kita disebut pekerjaan. Bagaimana? Sampai di sini ada yang bingung dengan bentuk-bentuk diferensiasi? Kan tadi ada beberapa nis ya, seperti klan disebut jenis kelamin, terus profesi disebut juga jenis kelamin, dan jenis kelamin disebut profesi. Bagaimana? Sudah tidak ada lagi kebingungan? Sudah jelas?
adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang sederajat atau yang sejenis. Di mana di dalamnya itu orang tidak digolongkan berdasarkan penghasilannya, keturunannya, tidak. Ya, keturunannya maksudnya saya bangsawan, derajat saya lebih tinggi, tidak. Tapi orang digolongkan berdasarkan sukunya, agamanya. Jadi setiap orang yang berada di kelompok itu derajatnya sama, dan setiap suku itu derajatnya sama, meskipun minoritas. Minoritas itu apa? Yang jumlahnya lebih kecil, tetap derajatnya sama. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Suka dong saya kalau sudah jelas. Kalau begitu, sekarang kita akan membuat kesimpulan materi hari ini. Nah, waktu yang akan Ibu berikan 5 menit. Jadi kalian membuat kesimpulan. Kalian kan tadi bilang sudah paham. Nah, Ibu mau lihat, bisa tidak kalian menyusun kesimpulan berdasarkan pemahaman yang kamu peroleh dari belajar kita hari ini. Ayo, waktunya 5 menit. Silakan. Materi. Ya, kan tadi bilang sudah mengerti apa itu diferensiasi, bentuknya. Kenapa tadi tadi? Oh, nggak boleh seperti itu. Ya, kamu akan tersesat kalau seperti itu modelnya. Ya. Jadi diferensiasi itu adalah penggolongan atau pengelompokan masyarakat yang ke dalam kelompok yang sederajat atau sama, sejenis seperti kelompok suku bangsa, agama, itu namanya sejenis. Lalu kamu simpulkan ada berapa bentuk-bentuk yang kamu temukan tadi, seperti itu. Tapi bahasakan berdasarkan apa yang kamu pahami. Paham? Oke, waktunya 5 menit ya. Oke, waktunya sisa 3 menit. Sudah, Mbak Sri? Ya, biasanya kalau sudah paham, bikin kesimpulannya juga cepat. Ya, biasanya yang lama itu kalau tidak paham atau pura-pura paham tadi. Nah. Jadi nggak boleh ya kalau belum paham bilang belum paham. Wah, sepertinya Nadila ini sudah selesai. Sudah? Aman? Oke. Oke, 2 menit lagi. Oke, yang sudah diam dulu karena masih ada beberapa temannya yang masih berusaha ya untuk membuat kesimpulan.
berbaik hati 3 orang membacakan kesimpulan materi hari ini. Oke, 1 Nadila. Siapa lagi? Yoga. Siapa lagi? Hah? Oke, Sukma. Oke, kita mulai dari Nadila. Silakan Nadila, berdiri di tempat, bacakan kesimpulan materi hari ini berdasarkan apa yang sudah kamu pahami. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari diferensiasi adalah perbedaan anggota masyarakat secara horizontal. Misalnya perbedaan ras, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan kebudayaan yang memiliki derajat yang sama. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk. Sekarang kita menuju ke yoga dari kelompok 1. Ya, silakan yoga. Nah, Jadi hari ini kesimpulan yang saya dapat adalah diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya atau sejenis. Bentuk-bentuk diferensiasi antara lain diferensiasi ras, suku, agama, klan, dan jenis kelamin. Oke, itu dia kesimpulan materi dari yoga. Berikan tepuk tangan juga untuk yoga. Nah, sekarang kita menuju ke siapa? Diganti ya. Nggak jadi Sukma. Lah, kok kamu baca punyanya Sukma? Ya udah Sukma aja yang baca. Karena yang buat kan Sukma. Ya, berarti kamu belum buat. Ya udah, kamu baca punya kamu kalau mau. Nggak jadi. Oh my god. Nggak boleh begitu ya nak ya. Ayo Sukma aja. Nggak boleh baca punya orang lain. Tadi kan diminta untuk membuat masing-masing. Ya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil hari ini adalah diferensiasi adalah penggolongan masyarakat secara sejajar atau horizontal. Tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah di dalam masyarakat. Dan diferensiasi memiliki beberapa bentuk seperti diferensiasi ras, diferensiasi agama, diferensiasi jenis kelamin, diferensiasi profesi, diferensiasi suku bangsa, dan diferensiasi klan. Meskipun terdapat perbedaan, tetapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke, berikan tepuk tangan. Kesimpulan yang menarik. Ya, jadi diferensiasi sosial itu merupakan pengklasifikasian atau penggolongan atau pengelompokan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang sama atau sejenis, di mana dalam kelompok tersebut tidak menunjukkan adanya orang yang kedudukannya lebih tinggi ataupun lebih rendah, tapi semuanya sama. Horizontal berarti sejajar. Kalau kita bicara garis horizontal itu berarti garis lurus, yang rendah datar. Kalau vertikal naik dan turun. Nah, jadi diferensiasi itu adalah pengelompokan masyarakat yang sederajat. Kemudian bentuk-bentuknya ada 6. Ras, suku bangsa, klan, agama, jenis kelamin, dan profesi. Itu bentuk-bentuknya yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang diferensiasi? Tadi juga menurut Ibu ya, karena kalian sudah mampu menyebutkan contoh yang ada di sekitar kalian berdasarkan contoh gambar, itu menunjukkan bahwa kalian ini bentuknya. Berarti kalian sudah mampu mengidentifikasi, ini loh bentuk diferensiasi di sekitar saya. Nah, bagaimana untuk proses belajar hari ini? Menyenangkan? Membosankan? Suka dengan belajar seperti ini? Oke, kalau suka, berikan tepuk tangan dulu. Biar makin semangat. Hari ini capek tidak belajarnya? Tidak. Tidak capek? Tidak. Alhamdulillah ya kalau tidak capek. Oke. Nanti Ibu akan bagi lagi tugas, tapi tugasnya ini dikerjakan secara mandiri di rumah sebagai PR ya. Ibu akan bagikan tugasnya itu nanti lewat WhatsApp.
Ya, lewat grup ya. Ya, lewat grup dikerjakan sebagai tugas mandiri di rumah dan kita bahas itu di pertemuan berikutnya. Ya, kita bahas itu di pertemuan berikutnya nanti. Nah, di pertemuan berikutnya materi yang akan kita bahas adalah stratifikasi sosial. Kalau tadi kita belajar yang horizontal, maka di pertemuan berikutnya kita akan belajar yang vertikalnya. Oke? Bisa? Oke. Jadi belajar hari ini menarik ya? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Kalau begitu kita akhiri proses belajar hari ini. Nah, silakan ketua kelas disiapkan kelasnya berdoa untuk menutup proses belajar kita hari ini agar apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi sesuatu yang bermakna dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, ya, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan bermakna dan bisa kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan yang bisa membantu kehidupan kita sehari. Oke, silakan ketua kelas. Dulu siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berterima kasih kepada Bu Guru. Terima kasih.